Assalamualaikum, semoga sehat selalu saudaraku. Ya, saat ini saya berada di Desa Bekti Harjo, Dusun Trowulan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Nah, siapa sangka teman-teman, di suatu kampung dalam keadaan di jam 1 siang seperti ini. Nah, bisa dilihat di depan dari rumah yang sederhana. Ini rumah sekaligus ini ya, pawon atau dapur, tempat pembuatan ampo. Nah, apa itu ampo? Ampo merupakan suatu jajanan ya, khas dari zaman dulu, di zaman peceklik begitu. Nah, ini adalah ampo yang menurut dari Mbah Rasimah terbuat ini ya, bahan bakunya ini terbuat dari tanah teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, penasaran seperti apa pembuatannya dan apa alasan dari Mbah Rasimah ya sampai membuat suatu jajanan yang terbuat dari tanah ini. Kita coba melihat ke dalam ya. Ini tanah yang sudah dibawa dari sawah dari khusus sawahnya, khusus ya Mbak ya. Oh, tanahnya seperti ini. Ini tanahnya habis ini sudah terus bebas dari kotoran begitu ya. Dalam artian kotoran seperti apa, kerikil kah atau akar-akar gitu ya? Akar kayak batu gitu. Habis ini terus dibikin kayak ini. Oh, dipadatkan sambil ditepuk-tepuk sama Mbah. Buat kotaan dulu. Oh, dibuat seperti bentuk balok. Iya. Dikasih air gitu. Iya. Ya dikasih air dikit, dibentuk kayak balok, kira-kira apa beratnya 20 sampai 25 kilo. Habis itu kan dipadetin. Habis dipadetin paling enggak didemno 1 malam. Oh, didiamin 1 malam. Ya, dibungkus sama plastik, didiamno 1 malam, baru bisa diserut kayak gini, kayak empuk gini. Kalau nggak didiamno, ini nih patah-patah ampun nih, nggak sekuat ini. Lebih ini lembek begitu ya? Ya, lebih dari 1 malam dia lebih kuat. Oke. Terus ini sama empuk ini diserut. Diserut itu namanya. Iya, diserut. Kalau dulu katanya bentuknya tidak seperti ini, tidak diserut gitu kah? Kalau di zamannya Mbah? Kalau Mbah bikin dari dulu ya kayak gini. Tapi yang enek dulu kan dulunya belum diserut, cuma gumpal-gumpalan gitu aja, gumpal-gumpalan terus ditaruh di tungku pawon terus dimakan gitu aja. Nggak tahu yang punya ide siapa kok kayak gini kan cepet kering mas ya. Terus dimakan juga renyah. Habis itu terus dijemur sama mbok. Sesudah terbentuk panjang kayak seperti ini ya, terus dijemur. Kayak ini ya, apa namanya, astor ya? Kayak astor Jawa ya. Astor Jawa. Nanti sesudah bentuk seperti ini terus dijemur. Baru dijemur. Iya, dijemur. Sampai benar-benar kering kah atau? Enggak terlalu kering. Bagus kalau enggak kering. Ya setengah kering gitu. Habis itu terus diasepin kayak gini mas. Diasepin. Setelah kering baru diasepin, ditunggu. Pakai bara, nggak boleh nyala loh mas ya api ini. Nanti nek nyala pengaruh rasanya agak pahit. Jadi nggak boleh nyala. Jadi ini harus selalu berasap begitu ya. Gitu aja. Kalau sudah kering, pengasapan seperti itu memerlukan waktu berapa jam? Setengah sampai 1 jam mas. Jadi ini insya Allah sudah steril mas. Ini ya sudah di itu sama anak Jakarta dulu. Ada 5 penelitian tentang apa namanya, kandungan zat di dalamnya gitu. Iya, 15 tahun yang lalu ini katanya kok sudah steril. Artinya aman dimakan. Iya, bebas dari kuman. Oh, mungkin karena pengasapan itu tadi mungkin ya? Iya, lama pengasapannya kan lama, nyampe 1 jam. Oke. Ini sudah matang, warnanya sudah beda ya, agak kehitaman begitu ya. Yang siap kemas mana mbak? Yang sudah siap kemas ini habis itu terus taruh sini, taruh sini. Kalau sudah dingin dikemasin kayak gini sama mbok. Ini 10.000. Ini 10.000 per kilonya ya. Oke.
Sudah matang, Mbak. Ini sudah matang. Coba teman-teman ya. Coba ini. Piye, Kang? Gimana rasanya, Kang? Coklat. Kayak coklat. Kayak coklat. Ini kan dari tanah. Boleh ngincip Mbak Sarpi? Ya ini ya. Kan Nggih. Ini makanan dari tanah, teman, dari tanah. Jadi seperti ini ya. Oh, keras ya. Keras. Karena dari pengasapan tadi. Ya. Nah, kita Terus coba juga makan Pak Wito. Bentuknya kan juga tipis. Jadi memudahkan untuk mengunyah kriuk-kriuk gitu. Kecil saya dulu juga Loh kok doyan? Sampean incip ta? Pandu ya. Tapi ya, Hah? cuma agak nempel di gigi. Ngenal gitu. Iya, nggih. Gak ya, Mon. ini ya Mbak ya. Enak, Mon. Maksudnya yang saya rasakan malah gak berasa kayak ada bau tanah gitu loh. Kayak semacam ada pahit-pahit dikit. Ya, Mon. Itu bisa meresap racun di dalam tubuh. Gitu. Katanya anak-anak yang dulu. Oh gitu. Aku sempat dengar orang-orang tua dulu ketika ada apa namanya istilahnya mudun lemah ya. Bar mudun lemah itu ngasin ngono ya. Ngasin kok malah maem tanah gitu ya anak-anak kecil umur berapa itu kira-kira 2. Cuman kita makan ini dalam jumlah sedikit, dalam jumlah sedikit. Cek Pak Wito. Rasa apa Pak itu? Kroso piye Pak to? Nah, kerasa agak tawar-tawar. Rasanya itu memang tidak ada rasanya tawar. Tawar-tawar asap. Mambu Tawar asap. Ya. mambu asap Ada unsur terus ngeres-ngeres dikit. ada agak pekat dikit Iya. kayak ada Di gigi. semacam getah atau apa gitu ya. Iya. Rasanya itu Enak, ya? kalau sekarang itu kayak silver queen itu loh, coklat. Iya. Modern. Nempel ya, gitu. Terus ini minumnya kopi sangkre yang asli kan kok gitu. Kan ditumbuk ini kebetulan tumbuknya sampai gini. Terus minumnya itu cocok. Emangnya enak. Rokok ini kopi tos. Anu Mbak ya, apa namanya? Kebanyakan ngidam. Iya, orang ngidam banyak. Nih orang ngidam biasanya langsung ke sini kan sekarang ada ini kan ini kebetulan Mbok kan viralnya Ampo kan TikTok kan gitu. Banyak yang ngidam ke sini. Kemarin yang dari Kediri langsung ke sini minta dibikinin Mbok, langsung makan di sini viral-viral. Dan di Tuban hanya Mbok Aja. siapa? Rasimah. Rasimah lah yang satu-satunya pembuat ampo Iya. berbahan dari tanah Nggih. liat begitu ya. Alamat Mbak. lengkapnya ini mana, Bu? Desa Bekti Harjo, RT 1 RW 1, Dukuh Trawulan, Semanding, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bekti Harjo, Trawulan, Sumandi. Nah, ini teman-teman, ini adalah tanah yang khusus ya, tanah khusus diambil dari sawah dan sawahnya pun khusus begitu. Bahkan Mbah Rasima ini menyewa tanah ya, dalam 1 tahunnya itu 2 juta katanya, karena memang hanya tanah pilihan begitu. Seperti ini warna beserta konturnya. Dan disinilah Mbah Rasima yang saat ini lagi membuat ampo jajanan khas Tuban ya, yang hanya Mbah Rasima satu-satunya orang yang membuat jajanan ampo berbahan dari tanah ya. Caranya seperti ini, namanya diserut ya. Jadi sehabis mengambil ini apa namanya tanah sebagai bahan bakunya, setelah itu dibersihkan, ada akar-akar beserta mungkin kerikil-kerikil kecil ya. Setelah itu dibentuk menjadi balok seperti ini, dipadatkan. Nah, setelah agak padat baru diserut. Nah. Sampai berapa kilo Mbah? Pinten kilo sedinten niki? Kali kilo nggih. Tapi Mbak Sarpi nggih ponjol nggih Mbak, tenaga nggih, dari tenaga. Diserut seperti ini saudaraku. Nanti setelah sudah banyak nanti dijemur seperti yang barusan. Dijemur agak kering, setelah habis kering baru diasap ya Mbak Sarpi ya.
diasap seperti ini. Bara nggak boleh nyala. Nggak boleh nyala apinya, harus hanya asap dan bara saja gitu. Ini sampai 1-2 jam ya. Setengah sampai 1 jam. Setengah sampai 1 jam untuk pengasapannya. Zaman dulu sekitar tahun 50, 60, 70 itu sudah ada. Jadi di era sekarang kalangan-kalangan lansia itu masih tetap suka. Kalau kalangan-kalangan muda ya saya rasa lidahnya kurang pas ya itu ya rasanya. Kan Spanyol. Ada tamu dari Spanyol juga dulu. Ada. Meneliti sekaligus penasaran gitu ya. Nah, jadi gini loh. Sing orang Spanyol tambah sing rambutnya panjang, sing napa? Sing cewek. Zamane Mbah isek gesang ya, Bu ya. Mbah Tasik niku rupemen kali Mbah kan pun sepuh. Kan cara kasarane mudah-mudahan aku sampai tua kayak Mbah gini kan nyanyi videonya. Pembuatan ampo menurut Mbah Sarpi itu awal ceritanya itu gimana? Kan ini kan bahan bakunya kan dari tanah begitu. Tidak lazim. Iya. Kayak Mbak Sarpi sendiri yang enggak 100% ngerti ya Mas ya. Kayak Mbak ini hanya meneruskan dari Mbah. Zaman dulu kan pada zaman dulu kan musim paceklik, belum ada seberapa banyak makanan. Terus Mbah kebetulan di sawah itu lapar. Terus anak pulangnya itu kok bawa tanah liat hitam kan, tanahnya lihat kan nggak ada batunya, nggak ada serate bersih ya Mas ya. Itu dibawa pulang sama Mbah. Habis itu taruh di tungkunya pawon kalau di desa sini. Terus habis gitu kan baunya gurih, terus dimakan sama minumnya kopi. Itu kok katanya penahan laparnya agak lama, maksudnya bisa kenyangnya agak lama gitu katanya. Dan sampai hari ini Mbah siapa? Mbah Rasimah. Mbah Rasimah masih menggeluti membuat ampo. Iya sampai sekarang ini. Yang bahannya dari tanah liat tersebut. Iya tanah liat asli sama air, nggak ada bahan campuran apapun. Sudah berapa generasi Mbak kalau sampai ke jenengan? Kayak Mbak Sarpi sendiri generasi ke-5, sedangkan Mbah Rasimah generasi ke-4. Di Mekti Harjo ini hanya Mbah Rasimah dan saya yang membuat ampo. Ya. Memang namanya ampo begitu? Ampo ya, AMPO biasa, ampo. Ampo. Ya. Sempat di belakang layar barusan Mbah Sarpi mengatakan bahwasanya dari dulu sampai saya sekarang sampai seperti ini itu untuk kehidupannya ya dari ampo itu tadi. Iya, saya 5 bersaudara dari dulu memang ya kayak mbok kan saya manggilnya mbok, kayak mbok sendiri, penghasilannya ya pas-pasan. Kebetulan dari tanah ampo ini mbok jualan dari dulu sampai sekarang. Jadi keluarga saya sendiri ini hidup dari ampo. Kan penjual ampo dari dulu sampai sekarang. Untuk saat ini Mbak, ini kan sudah katakan zamannya sudah modern. Iya. Apa-apa sudah serba instan ya kan. Iya. Dengan bahan baku dari tanah, ada nggak peminat mungkin dari warga sini ataupun orang-orang di sekitar? Maksudnya peminat memakan ampo itu tadi? Oh masih banyak. Orang masih ngidam ya iya. Kalau orang ngidamnya banyak. Terus sekarang kan ada HP Mas ya. Kan ada jualan online, kebetulan sepupu Mbak Sarpi sendiri kan onlinean, alhamdulillah semakin tarik. Terus banyak yang pesen buat dimakan, ada yang pesen yang tebal, ada yang pesen yang gosong, banyak Mas sekarang. Kalau boleh tahu untuk rasanya seperti apa itu? Rasanya gimana ya, tanah asap. Kalau Mas pernah minum di air kendi yang baru, itu kan agak-agak bau asap gitu rasanya. Ya nggak pahit Mas, namanya juga tanah, jadi ya asap-asap ngenal di gigi gitu aja. Perlu tanah khusus enggak untuk bahan baku ampo tadi? Iya Mas, tanah khusus. Seperti apa itu? Kontur ataupun tekstur tanah yang seperti apa? Jenis tanah seperti apa? Kayak ampo ini ya, tanahnya nomor 1 ya, khusus buat ampo, terus warnanya hitam,
Terus dia bebas dari apa, dari kotoran, dari batu kerikil, dari kayak serat-serat gitu Mas. Ngambilnya di sawah Ngajaran di sini. Kebetulan Mbok juga nyewa Mas, nggak ada di sini apa yang sembarangan diambil, cuma ada di punyai Bapak almarhum Salim. Itu pun nyewa? Iya. Bukan tanah sendiri? Bukan tanah sendiri. Nyewa seperti apa? Tahunan Mas, 1 tahun 2 juta, itu 2 petak Mas. Petaknya nggak seberapa besar gitu. Dalam satu hari menghabiskan ataupun terjual berapa kilo Mbak? Tergantung, kadang ya ada, kalau ada yang pesanan dari luar kota ya alhamdulillah banyak. Sampai 15 kilo, 20 kilo. Per kilonya berapa? Kalau di Embok per kilonya 10.000 Mas. Tapi nanti kalau di perdagangkan lagi, Mbok ya dikasih kan, ambil itu ya, komisi ya, dari penjual ya, begitu ya. Nanti ya beda lagi. Terima kasih Mbak Sarpi.